Bab 991, Kaisar Bela Diri King Feng. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ramuan Roh Abadi, ini adalah ramuan roh abadi. Hahaha, dan Tian Xiongquan akan sembuh. Dan Tian Xiongquan akan sembuh. Kegembiraan Duan Ling Tian tertulis di seluruh wajahnya. Dia tertawa sampai kehilangan ketenangannya yang biasa. Ada kegembiraan dan kegembiraan dalam tawanya. Xiongquan mengikutinya kemanapun dia pergi saat dia masih berada di Kerajaan Langit Merah. Dia melakukan yang terbaik untuk melayani Duan Ling Tian tanpa sepatah kata pun keluhan. Dia bahkan membantunya melepaskan diri dari banyak situasi kritis pada masa itu sehingga dia tetap aman dan sehat. Beberapa tahun kemudian, ketika mereka berada di Eternal Jade Restaurant di kota kuno Everlast dari Azure Forest Imperial Kingdom, Xiongquan membuat dantiannya dihancurkan oleh seorang seniman bela diri inisiasi Void ketika dia melindungi Duan Ling Tian. Sejak itu, dia meninggalkan Duan Ling Tian dan kembali ke kampung halamannya. Selama bertahun-tahun, Duan Ling Tian tidak melupakan dantian Xiongquan dihancurkan, bahkan tidak sedetik pun dia melupakan masalah itu. Bahkan, dia merasa lebih bersalah seiring berjalannya waktu, dia merasa berhutang terlalu banyak pada Xiongquan. Terakhir kali dia kembali ke kampung halamannya setelah kompetisi bela diri dinasti Darhan berakhir, dia tidak mengunjungi Xiongquan sama sekali karena rasa bersalah yang dia rasakan. Pada saat itu, dia telah mengambil keputusan. Kali berikutnya dia bertemu Xiongquan lagi adalah saat dia menyembuhkan dantiannya. Awalnya, saya berpikir bahwa saya hanya akan mendapatkan pil kebangkitan kelas kerajaan kuasi ketika saya menemukan harta besar Kaisar Bela Diri kelahiran kembali untuk membantu Xiongquan menyembuhkan dantiannya. Saya tidak berharap untuk melihat ramuan roh abadi di sini. Mata Duan Ling Tian menunjukkan sedikit kegembiraan ketika dia melihat tanaman dengan 3 daun di depan matanya. Bahkan dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, ramuan roh abadi hanya ada dalam legenda. Orang hanya pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Ramuan roh abadi adalah ramuan obat legendaris. Duan Ling Tian harus menghargai ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali karena mampu mengidentifikasi ramuan roh abadi hari ini. Meskipun Kaisar Bela Diri kelahiran kembali belum pernah melihat ramuan roh abadi sebelumnya, dia telah mendengar banyak legenda tentang ramuan roh abadi dan mengetahui beberapa karakteristiknya. Ramuan roh abadi memiliki akar dan daun lurus dengan cahaya hijau. Bagian terpenting adalah pola pada daunnya yang benar-benar berbeda dari tumbuhan biasa. Tumbuhan biasa akan memiliki garis lurus di tengah sementara polanya bercabang di kedua sisi. Namun, pola pada ramuan roh abadi adalah spiral, dan cahaya hijau menyebar dari tengah. Itu memberikan perasaan yang luar biasa. Begitulah cara Duan Ling Tian mengidentifikasi tanaman dengan 3 daun sebagai ramuan roh abadi yang selalu dia inginkan. Meskipun dia tahu tentang keberadaan ramuan roh abadi di masa lalu dan itu dapat membantu Xiongquan menyembuhkan dantiannya, ramuan roh abadi itu terlalu halus dan tidak nyata sehingga dia tidak bermimpi bahwa dia akan mendapatkannya suatu hari nanti. Dia pikir dia harus menemukan kuasa Royal Great Resurrection Pill atau Royal Great Resurrection Pill dari harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali untuk membantu Xiongquan menyembuhkan dantiannya. Dengan ramuan roh abadi ini, aku tidak perlu menunggu sampai aku menemukan harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri untuk mengambil pil kebangkitan untuk membantu Xiongquan menyembuhkan dantiannya. Duan Ling Tian sangat gembira saat dia melihat ramuan roh abadi di depan matanya. Ada total 3 daun di ramuan roh abadi, aku hanya perlu 1 untuk menyembuhkan dantian Xiongquan. Adapun 2 sisanya, aku akan memberikan 1 kepada kakak Zhang sehingga dia dapat menyembuhkan dantian istrinya. Duan Ling Tian membuat rencana saat dia melihat ramuan roh abadi di depan matanya. Istri Zhang Shouyong, Wang Qiong, juga memiliki dantian yang rusak, dan dia tidak bisa lagi berkultivasi. Mungkin kemampuan Zhang Shouyong saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia, tetapi Zhang Shouyong yang menyelamatkan hidupnya di restoran giok abadi di kota kuno Everlast saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai apa yang telah dia capai hari ini. Oleh karena itu, dia harus membalas budi berkali-kali lipat karena fakta bahwa Zhang Shouyong menyelamatkan hidupnya. Kakak Zhang akan sangat senang jika dia tahu tentang ini. Duan Ling Tian mengambil napas dalam-dalam dan menyingkirkan ramuan roh abadi seperti harta yang berharga. Ramuan roh abadi berbeda dari ramuan biasa yang mudah layu. Ramuan roh abadi, sebagai ramuan obat legendaris, tidak akan layu bahkan jika dikeluarkan dari tanah.
Sepertinya aku perlu mengubah rencanaku sedikit setelah meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri. Aku harus kembali ke dinasti Darhan untuk menyembuhkan Dantian istri Xiong Quan dan kakak Zhang. Hanya setelah itu, aku akan mencari harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Duan Lingtian berpikir dalam hati secara diam-diam. Sejak dia membunuh Lei Zong, dia telah merencanakan untuk meninggalkan Sekte Lima Elemen. Dia tidak berencana untuk tinggal di Gurun Utara juga. Dia akan mencari harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di kehidupan keduanya meskipun faktanya dia belum mengidentifikasi lokasi pasti dari harta karun itu sampai sekarang. Namun, dia akan dapat mengidentifikasi lokasi selama dia menemukan peta kasar benua awan. Dia kemudian akan dapat mengambil kembali harta karun yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Sekarang dia menemukan ramuan roh abadi di harta rahasia Kaisar Bela Diri secara tidak sengaja, itu mengubah rencananya. Dia memutuskan tidak perlu terburu-buru untuk mencari harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali setelah dia meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri. Dia akan kembali ke dinasti Darhan terlebih dahulu agar dia bisa membantu Xiong Quan dan Wang Qiong menyembuhkan dantian mereka. Dia akan merencanakan sisanya di kemudian hari. Aku ingin tahu ada apa di atas sana. Duan Lingtian ditarik kembali ke dunia nyata setelah menyingkirkan ramuan roh abadi. Dia melihat ke langit-langit yang terbuka lebar ketika dia mengangkat kepalanya. Matanya menyala, dan dia melompat ke udara. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap, Duan Lingtian melompat dan tiba di tempat lain saat dia meninggalkan ruang batu 1/4 di bawah kakinya. Ini terlihat seperti tingkat lain dari istana pusat. Duan Lingtian melihat sekeliling sebentar dan samar-samar berspekulasi saat jantungnya tersentak. Istana pusat adalah istana yang terletak di area pusat harta rahasia Kaisar Bela Diri. Itu juga tempat di mana Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri ini mengakhiri hidupnya, dan di mana tubuhnya berada. Sebagian besar pembangkit tenaga muda, termasuk Duan Lingtian, datang untuk 3 fragmen kedalaman di tubuh Kaisar Bela Diri. Terutama fragmen kedalaman panggung Kaisar. Orang bisa membayangkan betapa berharganya itu karena menduduki peringkat sebagai harta karun teratas di seluruh benua awan. Bahkan jika orang yang memperoleh fragmen kedalaman tahap Kaisar tidak dapat menggunakannya secara pribadi, dia dapat menemukan pembangkit tenaga listrik tahap Raja tingkat ke-9 yang telah memahami kedalaman yang sesuai dan memberikannya sebagai bantuan. Orang itu bahkan bisa mendapatkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja tingkat ke-9 untuk bersumpah pada 99 kesengsaraan surgawi untuk melindunginya seumur hidup. Begitu dia mendapatkan fragmen kedalaman Kaisar Panggung, menerobos ke panggung Kaisar Bela Diri dan menjadi pembangkit tenaga Kaisar Bela Diri tidaklah sulit sama sekali. Dalam hal ini, itu setara dengan memiliki pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri untuk diandalkan. Bukankah itu berarti orang itu tidak akan terkalahkan di benua awan karena orang itu memiliki pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri untuk diandalkan di masa depan? Jika saya tidak salah mengingatnya, ada total 5 tingkat di istana ini di mana pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri mengakhiri hidupnya. Duan Lingtian merenung sejenak. Meskipun hanya ada 5 tingkat di istana, ketinggian setiap tingkat melebihi ketinggian istana normal. Oleh karena itu, meskipun hanya ada 5 tingkat di istana ini tampaknya sangat tinggi. Anak muda, selamat datang di tingkat kedua istana King Feng, karena kamu berhasil sampai di sini, kamu layak mengetahui gelar kehormatanku. Kaisar Bela Diri King Feng adalah gelar kehormatanku. Saat Duan Lingtian maju selangkah dan menyadari bahwa dia telah mengaktifkan formasi polifoni sekali lagi, sebuah suara yang familiar namun asing memasuki telinganya. Istana King Feng. Kaisar Bela Diri King Feng. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar suara itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri ini sejak awal ketika dia melakukan perjalanan ke sini dan sampai sekarang setelah dia memasuki istana. Sekarang Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri ini mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Duan Lingtian akhirnya tahu gelar kehormatannya. Karena Duan Lingtian memiliki ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di dalam dirinya, wajar baginya untuk mengetahui bahwa semua Kaisar Bela Diri di benua awan memiliki gelar kehormatan mereka sendiri yang mereka bawa sepanjang hidup mereka. Sama seperti Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, itu juga merupakan gelar kehormatan.
Kaisar Bela Diri King Feng adalah gelar kehormatan Kaisar Bela Diri yang meninggalkan harta rahasia Kaisar Bela Diri ini. Karena ini adalah tingkat kedua istana King Feng, maka saya harus berada di tingkat pertama lebih awal. Ada total 5 level di istana King Feng, apakah ini berarti kita harus naik level demi level? Duan Lingtian berspekulasi secara diam-diam. Seolah menanggapi spekulasi Duan Lingtian, suara Kaisar Bela Diri King Feng terdengar lagi. Saya telah menyiapkan panggung angka 99 kayu di tingkat kedua istana King Feng. Orang pertama yang menerobos panggung angka 99 kayu akan menerima kunci tembaga dan akan diberikan izin untuk memasuki istana King Feng yang ketiga tingkat. Formasi ilusi gambar cermin akan menghilang, dan tahap 99 gambar kayu akan diaktifkan 10 napas kemudian. Suara Kaisar Bela Diri King Feng memasuki telinga Duan Lingtian dengan jelas. Formasi ilusi gambar cermin. Mata Duan Lingtian menyipit setelah dia mendengar apa yang dikatakan Kaisar Bela Diri King Feng. Dia segera mengeluarkan energi spiritualnya dan menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya adalah ilusi. Itu semua bayangan cermin ilusi yang dibuat oleh formasi ilusi gambar cermin, mereka tidak ada sama sekali. Dia hanya bisa melihat mereka tetapi tidak menyentuh mereka. Panggung figur kayu 99. Apa itu? Figur kayu. Selama 10 napas berikutnya, Duan Lingtian berpikir dalam hati, jadi bagaimana jika ada begitu banyak dari mereka jika mereka adalah figur kayu? Mereka akan berubah menjadi bubuk hamburan ketika aku melawan mereka dengan seluruh kekuatanku. Duan Lingtian sangat yakin dengan kemampuannya saat ini. Namun, secara tidak sadar, dia tahu panggung angka 99 kayu tidak akan semudah yang dia pikirkan. Bagaimanapun, itu adalah ujian yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri. Ini adalah tingkat kedua istana King Feng. Secara teoritis, panggung angka 99 kayu ini seharusnya lebih kuat daripada patung manusia dan binatang buas di tingkat pertama. Duan Lingtian berspekulasi diam-diam saat dia memanfaatkan pengalamannya di King Feng. Tingkat pertama istana. Juga, mereka yang berhasil melewati panggung angka 99 kayu hanya akan mendapatkan satu kunci tembaga. Bukankah Kaisar Bela Diri King Feng ini terlalu pelit? Duan Lingtian memikirkan dirinya sendiri saat hatinya tersentak. Dia pikir ada sesuatu yang salah setelah mengubah pola pikirnya. Ini level kedua istana King Feng. Secara teoritis, hadiah untuk menembus setiap level pasti tidak akan lebih rendah dari nilai senjata roh kelas 1 dan pil obat. Mungkin, ada rahasia tersembunyi di balik kunci tembaga yang tidak aku ketahui. Semakin Duan Lingtian memikirkannya, semakin yakin dia. Babak 992, Platform Batu Aneh. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. 10 napas bukanlah waktu yang lama dan juga tidak sepenuhnya pendek. Ketika Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, 10 napas berlalu begitu saja. Setelah 10 napas berlalu, Duan Lingtian menyadari semua bayangan cermin yang dibuat oleh formasi ilusi gambar cermin telah menghilang. Pada saat yang sama, dia muncul di koridor lain lagi. Dibandingkan dengan koridor di tingkat pertama istana King Feng, koridor di tingkat kedua tampak lebih sempit. Selain itu, ada sosok kayu yang berdiri di koridor tingkat kedua istana King Feng. Kehadiran mereka cukup mencolok. Sosok-sosok kayu ini dipasangkan berpasangan dan bertiga. Mereka berdiri di tanah atau melayang di udara, secara efektif menghalangi jalan yang menuju ke ujung lain koridor sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melewatinya sama sekali. Sekelompok sosok kayu di koridor tampak sangat kaku, mereka tidak bergerak sama sekali sejak Duan Lingtian melihat mereka. Jadi ini panggung angka 99 kayu. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil mengangkat alisnya. Ketika dia mengeluarkan energi spiritualnya, dia segera menemukan apa itu figur kayu. Sosok kayu ini tidak berbeda dari patung manusia dan binatang dengan formasi prasasti di tubuh mereka di tingkat pertama istana King Feng. Demikian pula, ada juga batu asal dan fragmen konsep di tubuh mereka. Meskipun energi spiritual Duan Lingtian tidak dapat mendeteksi seberapa kuat fragmen konsep dalam tubuh figur kayu ini, tidak sulit baginya untuk menebak kemampuan figur kayu ini. Itu pasti akan jauh lebih kuat daripada patung manusia dan binatang di tingkat pertama istana King Feng. Jika bukan itu masalahnya, tidak perlu membaginya menjadi 2 level. Juga, kayu yang mereka buat, ini tidak seperti bahan biasanya. Segera setelah itu, energi spiritual yang Duan Lingtian ulurkan mendeteksi kepadatan kayu yang membuat figur kayu itu jauh lebih kuat daripada batu biasa.
Aku mengerti sekarang, meskipun orang-orang ini terbuat dari kayu, tubuh mereka jauh lebih kuat daripada patung-patung di tingkat pertama Istana King Feng. Gerakan tubuh mereka lebih lincah saat mereka bergerak. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dia tidak berani meremehkan sosok kayu ini lagi. Oh, ya, Kaisar Bela Diri King Feng menyebutkan, hanya orang pertama yang menerobos tahap 99 angka kayu yang akan mendapatkan kunci perunggu untuk memasuki tingkat ketiga Istana King Feng. Saat pikiran itu melintas di benaknya, ekspresi wajah Duan Lingtian tiba-tiba berubah saat dia mengingat isi pesan yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri King Feng sebelumnya. Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini? Duan Lingtian panik ketika dia mengingat berapa banyak waktu yang dia buang sebelumnya. Bagaimana dia bisa terganggu oleh sosok-sosok kayu ini selama masa kritis seperti itu? Selain itu, dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki apa yang terbuat dari figur kayu itu sama sekali tidak perlu dan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa urgensi. Baginya, hal terpenting sekarang adalah menerobos tahap 99 sosok kayu di hadapannya, mendapatkan benda yang disebut kunci perunggu, dan menuju ke tingkat ketiga Istana King Feng. Angin puyuh. Duan Lingtian tidak berani menunda lebih jauh dan berlari masuk. Sepertinya seluruh tubuhnya berubah menjadi badai saat dia berlari ke ujung lain koridor. Sama seperti Duan Lingtian berlari seperti kilat ungu melintasi koridor, sesuatu terjadi ketika dia berada puluhan meter dari tiga sosok kayu yang berdiri di depan. Krak, krak, krak. Tubuh kaku tiga sosok kayu bergetar tiba-tiba dan suara yang jelas bergema. Seolah-olah mereka diaktifkan pada saat itu. Namun, Duan Lingtian tidak menganggapnya mengejutkan. Saat dia semakin dekat dengan sosok kayu, energi spiritualnya yang sensitif menyadari bahwa dia secara tidak sengaja mengaktifkan formasi prasasti. Selain itu, dia telah mengaktifkan semua formasi prasasti di sosok kayu di sepanjang koridor. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiga sosok kayu yang paling dekat dengan Duan Lingtian menyerangnya hampir bersamaan. Mereka tampak mengancam. Energi asal dalam tubuh mereka merajalela dan dengan cepat terintegrasi dengan konsep mereka. Mereka menunjukkan kekuatan mereka yang kuat dan menyerang Duan Lingtian tanpa ampun. Wah, astaga, astaga. Pada saat yang sama, 500 siluet naga bertanduk kuno muncul di atas kepala tiga sosok kayu. Mereka menyerang Duan Lingtian dengan ganas. Bahkan seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat pertama yang telah memahami konsep transformasi kekosongan tingkat pertama hanya memiliki kekuatan yang setara dengan 400 naga bertanduk kuno tanpa menggunakan senjata roh apapun. Tiga sosok kayu dengan kekuatan 500 naga bertanduk kuno menyerang dengan cepat saat mereka menyerang. Arus udara bergetar di ruang diikuti oleh suara ledakan udara yang menusuk telinga. Kebisingan dari ledakan udara menyapu seperti gelombang udara terus-menerus saat mereka berubah menjadi embusan angin kencang yang menyebabkan jubah ungu di Duan Lingtian mengepak dengan berisik. Dihadapkan dengan serangan tiga sosok kayu, wajah Duan Lingtian tetap tidak berubah. Dia bahkan tidak menatap langsung ke mata mereka. Mati, suara dingin keluar dari mulut Duan Lingtian. Tanpa tahu kapan, pedang sepanjang 3 kaki yang terbentuk sepenuhnya dari energi kaki muncul di tangannya yang sedikit terangkat. Dia gemetar tiba-tiba, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu Duan Lingtian berbicara, serangkaian suara siulan pedang cepat datang seperti hujan lebat. Mereka datang terus-menerus dan tidak berhenti sama sekali. Suara mendesing. Ketika suara siulan pedang mereda, Duan Lingtian mengulurkan lengannya yang lain ke udara dan menangkap puluhan origin seton kelas menengah dan 3 konsep fragmen yang muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, Duan Lingtian berlari menuju kelompok figur kayu berikutnya. Begitu Duan Lingtian bergerak, 3 sosok kayu yang bergegas ke arahnya diledakkan dengan keras di udara dan berubah menjadi potongan-potongan kayu yang patah. Mereka jatuh ke tanah seperti hujan. Pa. Begitu 3 sosok kayu itu berubah menjadi ratusan, bahkan mungkin ribuan, pecahan kayu yang jatuh ke tanah, hujan kayu mulai berjatuhan di dekatnya. Hal yang sama terjadi untuk waktu yang lama tanpa henti. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Siluet ungu cepat akan menghilang dari tempatnya dalam sekejap dan muncul lebih dalam ke koridor di detik berikutnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Akan ada embusan suara siulan pedang yang menusuk telinga setiap kali dia muncul,
dan itu akan diikuti oleh hujan potongan kayu. Juga akan ada potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana kemanapun dia pergi. Aku sudah membunuh 78 dari mereka, ada 3 lagi. 99 angka-angka kayu, 9 dikalikan 9 sama dengan 81, jadi, begitulah. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mengetahuinya. Dia dengan cepat berlari menuju 3 sosok kayu terakhir seperti sambaran petir ungu. 3 sosok kayu dengan 800 siluet naga bertanduk kuno di atas masing-masing kepala mereka memiliki energi yang merajalela yang menggabungkan energi dan konsep asal dalam tubuh mereka. Mereka menyerang Duan Lingtian secara bersamaan seperti guntur. Tepat waktu. Kali ini, Duan Lingtian tidak melawan mereka dengan pedang sepanjang 3 kaki yang terbentuk dari energi kaki. Sebaliknya, dia menggunakan cara yang paling langsung dan menyambut mereka dengan kedua tinjunya. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat dia meninju kedua tinjunya dengan sekuat tenaga, 2 gelombang energi kaki dengan energi hijau dan petir ungu terjalin di dalamnya menyapu ke arah sosok kayu. Di antaranya, ada gelombang aura tajam yang berasal dari konsep pedang. Bang! Sebuah ledakan keras meledak dan bergema dengan jelas di koridor sempit. Kemenangan berpihak pada yang berani. Sementara itu, energi yang mengalir keluar dari tinju Duan Lingtian menyapu ke arah 3 sosok kayu tanpa syarat. Serangan untuk menghancurkan 3 sosok kayu itu mengguncang bumi. Serangan 3 sosok kayu ditekan sepenuhnya oleh energi. Itu menghancurkan 3 sosok kayu menjadi bubuk, dan mereka menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Bang! 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 Saat 3 sosok kayu terakhir dihancurkan menjadi bubuk, hembusan ledakan udara yang memekakkan telinga bergema. Seluruh istana King Feng tampak bergetar seolah-olah bumi sedang runtuh. Ho! Halo! 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 Ho! Arus udara yang mengalir dari segala arah menciptakan hembusan angin gila yang mengangkat pecahan kayu di koridor. Hujan pecahan kayu jatuh, dan kali ini berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Siluet ungu berdiri di ujung koridor saat jubah ungu di tubuhnya berkibar tertiup angin. Itu adalah pemuda berpakaian ungu yang berdiri dengan tatapan dingin seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Kunci perunggu. Mata Duan Lingtian mendarat di platform batu di luar koridor dalam sekejap. Platform batu berdiri di sana sendirian, tampak agak menyedihkan. Sama seperti platform batu, sebuah kunci perunggu diletakkan di atas platform batu. Kunci perunggu itu berbentuk bulan sabit, dan bahan yang digunakan untuk memperbaikinya tidak diketahui. Itu benar-benar berbeda dari kunci rata-rata. Waktu sepertinya tidak meninggalkan jejaknya pada tombol-tombolnya. Tingkat ketiga, apakah saya naik dari sini? Duan Lingtian melihat ke atas peron pada saat yang sama. Langit-langitnya mirip dengan yang dia lihat di kamar 1 dalam 4 di tingkat pertama istana King Feng sebelumnya. Itu tidak disegel dan jelas bisa dipindahkan. Kok belum dibuka? Mungkinkah langit-langit hanya akan membuka jalan menuju lantai 3 istana King Feng setelah aku mengambil kunci perunggunya? Saat pikiran itu muncul di benak Duan Lingtian, dia tidak menunda lebih jauh dan terbang seperti gosok saat dia mendarat dengan stabil di platform batu. Dia meraih kunci perunggu dengan mengangkat lengannya dengan santai. Belum dibuka, Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit. Namun, dia menyadari tidak ada yang terjadi di langit-langit. Sebaliknya, platform batu di bawah kakinya mulai bergetar. Apa ini? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia melihat platform batu di bawah kakinya dengan kaget. Pada saat ini, dia menyadari bahwa formasi prasasti diaktifkan di platform batu di bawah kakinya. Selain itu, ada energi aneh yang keluar dari formasi prasasti yang menyapu ke arah koridor tempat dia berasal. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian merasa seperti sedang menginjak udara. Dia terkejut melihat platform batu itu bergerak setelah terlepas dari tanah. Begitu terlepas di bawah kakinya, itu melayang ke koridor tempat dia berasal dan melayang di sana. Apa? Segera setelah itu, Duan Lingtian melihat ratusan ribu potongan kayu yang patah di koridor mulai berterbangan seolah-olah mereka dipanggil oleh sesuatu. Mereka terbang menuju platform batu yang melayang di udara dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bab 993, Ide Gila. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Platform batu itu tidak begitu besar, dikelilingi oleh ratusan dan ribuan potongan kayu yang patah hanya dalam sekejap mata. Potongan-potongan kayu yang patah terus menggelinding dan akhirnya berbentuk patung.
Sosok kayu raksasa baru terbentuk. Apa formasi prasasti itu? Mata Duan Lingtian menyipit ketika dia menyaksikan pemandangan itu. Dia shock. Dia bisa dengan jelas merasakannya dari energi spiritual yang dia berikan beberapa saat yang lalu. Di sepanjang platform batu, ada formasi prasasti di dalamnya yang memancarkan energi aneh. Ratusan dan ribuan pecahan kayu yang menumpuk di koridor dipicu tanpa alasan. Ketika platform batu mendekati mereka, ratusan ribu potongan kayu yang pecah bergegas menuju platform batu seolah-olah mereka dipanggil oleh sesuatu sebelum mereka berubah menjadi sosok kayu raksasa. Sosok kayu ini terdiri dari ratusan dan ribuan potongan kayu yang patah. Meskipun permukaan tubuhnya tidak rata, itu tidak menyembunyikan aura luas dan mengesankan yang dipancarkannya. Tidak ada batu asal di dalam platform, hanya sepotong fragmen konsep. Potongan kayu yang pecah ini berasal dari figur kayu sebelumnya sehingga mempertahankan beberapa energi asal dari batu asal kelas menengah di tubuh figur kayu. Dan sekarang, energi asal yang sangat kecil dan sangat lemah dalam potongan kayu yang rusak ini memasuki platform batu seolah-olah mereka dipimpin oleh sesuatu. Formasi prasasti itu lagi. Duan Lingtian, yang sangat bingung sebelumnya, tiba-tiba menyadari sesuatu. Formasi prasasti pada platform batu aneh menciptakan kekuatan hisap yang sangat tangguh. Semua jejak energi asal pada ratusan dan ribuan potongan kayu yang patah diserap olehnya. Beberapa saat kemudian, energi asal dalam ratusan dan ribuan potongan kayu yang patah benar-benar diserap oleh platform batu. Platform batu tampaknya telah menjadi jantung dari sosok kayu raksasa yang terus tumbuh lebih kuat. Ledakan, tanpa mengetahui kapan, energi spiritual Duan Lingtian yang diperluas mendeteksi energi asal, yang diserap dan diakumulasikan oleh platform batu, tiba-tiba bergetar sebelum meletus sepenuhnya. Dalam sekejap, api putih susu yang seolah-olah bisa membakar semuanya keluar dari sosok kayu raksasa yang dibentuk oleh ratusan dan ribuan potongan kayu yang patah. Energi langit dan bumi bergerak dan membentuk fenomena langit dan bumi di atas sosok kayu. 400 siluet naga bertanduk kuno muncul dengan jelas di depan mata Duan Lingtian. Hanya dengan energi asal saja, itu memicu energi langit dan bumi dan membentuk fenomena langit dan bumi seperti itu. Ini setara dengan seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ketiga yang mengerahkan kekuatan energi asal mereka. Mata Duan Lingtian sedikit menyipit ketika dia menyaksikan pemandangan di depannya. Sejauh yang dia tahu, formasi prasasti yang terbentuk dari batu asal kelas menengah, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, hanya dapat menggunakan energi asal yang setara dengan seniman bela diri interpretasi Void tingkat ketujuh paling banyak. Itu akan menjadi kekuatan 100 naga bertanduk kuno. Namun, sosok kayu raksasa yang tidak memiliki batu asal di tubuhnya dapat mengerahkan energi asal yang setara dengan seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ketiga. Duan Lingtian merasa terkejut dari lubuk hatinya. Menurutnya, ini konyol. Energi asal dalam sosok kayu raksasa itu berasal dari potongan kayu yang pecah. Energi asal dari potongan kayu yang pecah berasal dari batu asal kelas menengah. Akibatnya, bahkan jika semua energi asal dalam potongan kayu yang rusak digabungkan bersama-sama, itu seharusnya tidak bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, energi asal ini berasal dari batu asal kelas menengah. Batu asal kelas menengah memiliki banyak keterbatasan, jadi tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan seperti itu hanya melalui formasi prasasti. Sesuatu tidak cocok untuk Duan Lingtian mengenai hal itu. Akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Saya pikir itu pasti formasi prasasti di dalam platform batu aneh ini. Formasi prasasti yang misterius dan unik ini bahkan tidak ada dalam ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat dia mengakhiri pemikirannya. Meskipun ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali tidak memiliki catatan tentang formasi prasasti, dia masih berhasil menemukan sesuatu dari pengetahuan Kaisar bela diri kelahiran kembali tentang formasi prasasti. Formasi prasasti di dalam platform batu aneh benar-benar menakjubkan. Untuk dapat menggabungkan energi asal yang lemah dalam ratusan dan ribuan potongan kayu yang rusak dan mengumpulkannya menjadi energi asal yang begitu kuat, formasi prasasti ini sungguh luar biasa. Mata Duan Lingtian diwarnai ketakutan. Meskipun dia tidak mengerti formasi prasasti, dia berhasil mendapatkan ide yang sangat gila dari informasi yang dia kumpulkan dari formasi prasasti. Jika formasi prasasti semacam ini dapat digunakan pada seniman bela diri manusia,
energi asal mereka akan meningkat secara substansial jika memungkinkan seniman bela diri manusia untuk mengendalikan formasi prasasti dan menyerap energi asal dari seniman bela diri manusia lainnya. Betapa menakutkannya itu. Duan Lingtian merasa kedinginan dari hatinya, dan kulit kepalanya kesemutan ketika dia memikirkan hal itu. Jika ide ini berhasil, seluruh benua Cloud akan terkejut. Pada saat itu, keyakinan bahwa pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat tidak dapat dikalahkan oleh sejumlah besar rekan yang lebih lemah akan hancur total. Melalui formasi prasasti seperti itu, 100 energi asal seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat pertama dapat digabungkan, diakumulasikan, dan ditingkatkan secara maksimal pada transformasi kekosongan tingkat ketujuh. Seorang seniman bela diri transformasi void tingkat keempat, yang biasanya dapat dengan mudah membunuh 100 seniman bela diri transformasi void tingkat pertama, akan dengan mudah dikalahkan setelah 100 seniman bela diri transformasi void tingkat pertama bekerja sama dengan bantuan dari formasi prasasti. Jika formasi prasasti seperti itu bekerja pada seniman bela diri manusia, saya hanya perlu 100 seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-9 untuk menggabungkan energi asal mereka dan meningkatkannya melalui formasi prasasti untuk mencapai tingkat raja bela diri. Pada saat itu, bukan tidak mungkin bagi 100 seniman bela diri transformasi void tingkat ke-9 untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Sebuah ide gila terbentuk di benak Duan Lingtian dan suasana hatinya pun terpengaruh. Melihat situasi saat ini, meskipun 100 seniman bela diri transformasi void tingkat ke-9 bersama-sama terdengar menakutkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan intimidasi dari pembangkit tenaga listrik tahap Martial Monarch tingkat pertama. Sebuah pembangkit tenaga listrik tahap Martial Monarch tingkat pertama benar-benar bisa membunuh 100 seniman bela diri transformasi void tingkat ke-9. Namun, jika formasi prasasti di dalam platform batu aneh dapat digunakan pada salah satu seniman bela diri transformasi void tingkat ke-9, maka ia dapat menggabungkan, mengumpulkan, dan meningkatkan kekuatan mereka dengan energi asal dari 99 lainnya, seniman. Pada saat itu, energi asal akan berada di tahap Raja Bela Diri tingkat ketiga atau bahkan tahap Raja Bela Diri tingkat keempat. Itu tidak akan hanya mimpi. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri tingkat pertama. Ada kekuatan dalam jumlah, ini benar di bumi. Bahkan ketika saya berada di puncak sebagai spesialis senjata terkuat di bumi, saya masih akan mati jika saya dikelilingi oleh 100 orang normal yang melemparkan 100 pisau dapur ke arah saya secara bersamaan. Meskipun ia dikenal sebagai spesialis senjata terkuat di bumi di kehidupan masa lalunya, mustahil baginya untuk memblokir 100 pisau dapur dari segala arah. Namun, di benua awan, kekuatan dalam jumlah hanya berlaku jika para seniman bela diri memiliki kekuatan yang sama. Gagasan tentang yang lemah mengalahkan yang kuat hanyalah lelucon besar. Sama seperti bagaimana pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri tingkat pertama tidak kenal takut melawan ratusan dan ribuan seniman bela diri transformasi void biasa. Bahkan jika itu pertarungan yang sulit, yang mati adalah ratusan dan ribuan seniman bela diri transformasi void biasa dan bukan tingkat pertama. Pembangkit tenaga Martial Monarch. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya saat pikirannya membuntuti. Dalam hal budidaya seorang seniman bela diri di benua awan, peningkatan setiap tingkat akan membawa lompatan besar dalam kekuatan. Mencoba memenangkan pertarungan dengan jumlah belaka dan bagi yang lemah untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat lebih sulit daripada pergi ke surga. Tetapi jika formasi prasasti semacam ini dapat digunakan pada seniman bela diri manusia, bukan tidak mungkin bagi ratusan dan ribuan seniman bela diri transformasi void biasa untuk bergandengan tangan dan membunuh pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri. Mata Duan Lingtian berkilat dan api hasrat membara muncul. Tiba-tiba, suara siulan angin kencang dan keras bergema. Itu langsung membangunkan Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian akhirnya bereaksi, tinju raksasa sudah ada di depan matanya. Dia tidak punya waktu untuk sepenuhnya membela diri, dia hanya bisa buru-buru menggunakan kekuatan sebanyak yang dia bisa untuk membela diri. Ledakan, hasilnya jelas. Meskipun Duan Lingtian, yang tidak siap, berhasil memanfaatkan beberapa ratus kekuatan naga bertanduk kuno dengan tergesa-gesa, dia masih dihancurkan oleh kekuatan yang terkandung dalam tinju besar itu. Setelah kekuatan yang tangguh menekan Duan Lingtian, itu mendarat di tubuh Duan Lingtian. Itu mendorongnya seperti tunggul busuk dan tanpa henti menabraknya sampai dia terbang. Wah, Duan Lingtian, yang hancur,
merasakan organ dalamnya bergetar dan sesuatu naik ke tenggorokannya. Dia kemudian tanpa sadar meludahkan seteguk darah, wajahnya langsung pucat pasi. Pada saat yang sama, tubuhnya terbang tak terkendali seperti panah menembak. Dia tidak melambat sampai dia berjuang dan menggunakan energi asalnya. Ledakan. Meski begitu, dia masih menabrak satu sisi dinding di tingkat kedua istana King Feng. Sekali lagi, organ internalnya bergetar hebat karena benturan, dan energi vital serta darahnya terus-menerus bergejolak di tubuhnya. Wah, Duan Lingtian memuntahkan 2 suap darah lagi saat energi asal di tubuhnya bergerak tak terkendali. Ledakan, 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 ledakan. Secara bersamaan, suara ledakan udara yang disebabkan oleh aliran udara terkompresi menyebar ke arah Duan Lingtian tepat waktu. Apalagi hembusan angin kencang yang berhembus ke segala arah mengiringinya. Saat angin kencang menerpa, suara siulan angin yang menusuk menuju Duan Lingtian seolah-olah tidak akan berhenti sampai Duan Lingtian terbunuh. Tinju raksasa itu muncul lagi, dan sosok kayu raksasa itu menyerang tanpa henti. Pang! Wajah Duan Lingtian berubah, dan pedang roh kelas kerajaan kuasi muncul di tangannya. Dengan pukulan backhand, dia menebas dinding di belakangnya dengan bilah pedangnya dan buru-buru mengerahkan kekuatannya. Pada saat itu, dampaknya mendorong Duan Lingtian menjauh, dan dia nyaris lolos dari pukulan sosok kayu raksasa itu. Ledakan, tinju sosok kayu raksasa, yang hampir terhubung dengan tubuh Duan Lingtian, menghantam dinding dengan kasar dan menghasilkan ledakan keras yang terdengar seperti tambang yang meledak. Bab 994, tingkat ketiga. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Pada saat ini, kekokohan dinding istana King Feng menjadi jelas. Pukulan sosok kayu raksasa itu mengandung lebih dari 1000 kekuatan naga bertanduk kuno. Meskipun dengan kasar menghantam dinding, tidak hanya gagal menembus dinding, itu bahkan tidak membuat penyok di dinding. Dinding istana King Feng jelas dibangun dengan bahan khusus karena sangat kokoh. Konsep angin tingkat lanjut tingkat ke-7. Duan Lingtian mengandalkan dampaknya dan berhasil lolos dari pukulan sosok kayu raksasa itu. Jantungnya tersentak dan kantong empedunya bergetar. Ketika dia melihat fenomena langit dan bumi di ruang di atas sosok kayu raksasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. 1200 siluet naga bertanduk kuno. Sosok kayu raksasa, dengan energi asal yang sepenuhnya digunakan, memiliki kekuatan yang setara dengan 400 kekuatan naga bertanduk kuno. Setelah menggabungkan konsep angin dengan energi asalnya dan berubah menjadi hembusan angin hijau yang melilit di sekitar tubuhnya, itu menunjukkan kekuatan 1200 naga bertanduk kuno. Itu berarti konsep anginnya setara dengan 800 kekuatan naga bertanduk kuno. Itu adalah konsep angin tingkat lanjut tingkat ke-7. Duan Lingtian mengambil salah satu pil pemulihan kehidupan yang telah dia sempurnakan dan memakannya. Pil pemulihan kehidupan dengan kemurnian tinggi menyembuhkan sebagian besar lukanya hanya dalam sekejap mata. Meskipun masih ada beberapa luka di tubuh Duan Lingtian, tidak ada tekanan sama sekali karena dia bisa menghancurkan sosok kayu raksasa itu dengan kekuatan penuhnya. Kilatan cahaya 9 naga. Ada sedikit rasa dingin di sudut mulut Duan Lingtian ketika dia menghadapi sosok kayu raksasa yang menyerbu ke arahnya lagi. Dia mengangkat kuasa Royal Great Spirit Sword di tangannya dan menebas secara tiba-tiba. Segera, origin energi yang digabungkan dengan 4 jenis konsep berubah menjadi 3 naga surgawi yang melesat ke depan. Mata 3 naga surgawi berkedip, 6 cahaya yang sangat bersinar keluar dan meninggalkan 6 lubang di tubuh sosok kayu raksasa itu. Namun, sosok kayu raksasa itu bukanlah manusia. Bahkan dengan 6 lubang di tubuhnya, itu masih sama ganasnya. Itu terus menyerang Duan Lingtian. Hampir lupa, itu hanya sosok kayu, jelas, tidak memiliki organ vital. Duan Lingtian, yang mengira sosok kayu itu sebagai manusia, tidak bisa menahan senyum pahit. Alih-alih menggunakan Radiant Flash 9 naga lagi, dia terbang keluar dan menghadap sosok kayu raksasa. Siu, 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 siu. Serangkaian suara pedang bersiul seperti hujan badai terdengar entah dari mana. Pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangan Duan Lingtian menyambar seperti kilat dan menghancurkan sosok kayu raksasa itu menjadi beberapa bagian hanya dalam sekejap mata. Untuk jangka waktu tertentu, platform batu aneh itu melayang sendirian di udara. Pada saat ini, energi spiritual Duan Lingtian yang berjaga-jaga selama ini sedikit bergetar.
Dia segera menemukan formasi prasasti di dalam platform batu aneh sedang dipicu lagi. Itu dimaksudkan untuk menarik potongan-potongan kayu di seluruh tanah bersama-sama lagi. Jelas bahwa itu mencoba membentuk sosok kayu raksasa lain dan menyerangnya lagi. Duan Lingtian sudah belajar dari kesalahannya, tentu saja, dia tidak akan membiarkannya berhasil lagi. Saat dia mengangkat lengannya, energi besar menyelimuti monumen batu itu. Pang! Ledakan keras bergema saat monumen batu itu bergetar. Meskipun tidak pecah, energi yang diperpanjang oleh formasi prasasti sedikit melambat. Duan Lingtian mengambil kesempatan itu dan dengan cepat menyimpan platform batu di cincin tata ruangnya. Setelah platform batu disimpan di cincin tata ruang, potongan-potongan kayu yang naik jatuh kembali ke tanah. Ketenangan langsung pulih di tempat kejadian. Aku akan menyimpan platform batu dulu, aku akan mempelajarinya ketika aku punya waktu. Duan Lingtian memutuskan, jika formasi prasasti itu benar-benar dapat digunakan pada seniman bela diri manusia, sehingga memungkinkan pertarungan dimenangkan dengan angka, bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk mengumpulkan kekuatan. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Saat pikirannya membuntuti, ada sinar di matanya yang dipenuhi dengan harapan. Pada saat ini, Duan Lingtian tampaknya membayangkan ratusan dan ribuan seniman bela diri transformasi Void yang dipimpin olehnya bepergian kemana-mana, dan bahkan pembangkit tenaga listrik marsial Monarch harus menghindari mereka. Memikirkan adegan seperti itu saja sudah membuat darahnya mendidih. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Beberapa saat setelah Duan Lingtian menyimpan platform batu aneh itu, ledakan suara keras terdengar dan memasuki telinganya dengan jelas. Bersamaan dengan itu, langit-langit di atasnya terbuka, dan sebuah lorong menuju ke tingkat ketiga istana King Feng muncul di depan matanya. Dua koridor lainnya sunyi, sepertinya mereka berdua tidak berhasil. Ketika Duan Lingtian menginjak udara untuk meninggalkan tingkat kedua istana King Feng, dia dengan sengaja melirik dua koridor lain, tidak termasuk yang dia berasal. Itu sunyi, dan tidak ada gerakan yang terdengar. Jelas kedua pembangkit tenaga muda itu tidak memiliki kemampuan untuk menembus koridor yang dipenuhi sosok kayu. Sebelumnya, saya khawatir seseorang mungkin mendahului saya, mendapatkan kunci tembaga dan mendapatkan kesempatan untuk pindah ke tingkat ketiga istana King Feng. Sekarang saya memikirkannya, saya khawatir tidak perlu, gumam Duan Lingtian sambil dia melihat kunci tembaga berbentuk bulan sabit di tangannya. Ada nada terkejut dalam suaranya. Tak lama setelah itu, dia meninggalkan tingkat kedua istana King Feng dan muncul di tingkat ketiga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat Duan Lingtian tiba di tingkat ketiga istana King Feng, suara keras terdengar dari langit-langit tingkat kedua lagi. Lorong ditutup seolah-olah berusaha mencegah orang lain datang. Anak muda, selamat atas kedatanganmu ke tingkat ketiga istana King Feng. Setelah kamu lulus ujian tingkat ketiga, kamu akan mendapatkan kunci perak. Ketika Duan Lingtian menyadari bahwa dia telah memicu formasi polifoni lainnya, suara Kaisar bela diri King Feng telah memasuki telinganya tepat waktu. Kunci perak. Ketika Duan Lingtian mendengar pernyataan Kaisar bela diri King Feng, sudut mulutnya berkedut. Pertama, itu adalah kunci tembaga, sekarang menjadi kunci perak, saya ingin tahu apakah ada kunci emas. Namun, Duan Lingtian tahu bahwa dia tidak memiliki pilihan lain saat ini. Dia harus melakukan seperti yang dikatakan Kaisar bela diri King Feng kecuali dia tidak menginginkan 3 fragmen kedalaman di dalam tubuh Kaisar bela diri King Feng. Ketika Duan Lingtian menerobos istana King Feng satu tingkat pada satu waktu, yang lain tersebar di sekitar istana King Feng dihadapkan pada situasi yang sama. Secara alami, sebagian besar dari mereka tersingkir di tingkat pertama, kedua dan bahkan ketiga istana King Feng. Tes di tingkat ketiga tidak diragukan lagi jauh lebih sulit daripada tes di tingkat kedua. Selain menerobos ujian yang diperlukan, mereka harus berjuang dengan mengorbankan nyawa mereka. Hanya mereka yang tersisa yang akan mendapatkan kunci perak dan berhasil melanjutkan. Tingkat ketiga istana King Feng, di dalam salah satu aula yang luas. 3 sosok berdiri terpisah di sudut, saling berhadapan. Bau mesiu luar biasa kuat seolah-olah mereka siap menyerang kapan saja. Di antara mereka adalah seorang wanita muda yang sangat cantik. Seorang wanita muda berpakaian merah yang sangat cantik. Dia tampak sangat seperti peri api. Tiba-tiba, salah satu pemuda berteriak, "Bunuh!" Energi asal di tubuhnya meroket, konsepnya mengikuti seperti bayangan dan bergabung dengan senjata roh di tangannya. Dia pertama kali bergegas ke arah wanita berpakaian merah,
kekuatan senjata roh di tangannya benar-benar diberikan. Menurutnya, di antara 3 orang di sana, termasuk dia, yang terlemah pasti adalah wanita berpakaian merah yang baru berusia sekitar 20 tahun. Dia akan menjadi yang paling mudah untuk dibunuh. Untuk melawan orang terakhir tanpa khawatir, dia memutuskan untuk melenyapkan wanita berpakaian merah terlebih dahulu. Meskipun dia terpesona oleh kecantikan wanita itu, dia tidak berminat untuk itu sekarang. Aku bertekad untuk mendapatkan kunci perak. Mata pemuda itu bersinar dengan kebencian sementara kepercayaan diri memenuhi wajahnya. Sementara itu, energi langit dan bumi bergerak di ruang di atasnya saat mereka terus membentuk fenomena langit dan bumi. Kira-kira 1000 siluet naga bertanduk kuno terbentuk. Pemuda lainnya menyerbu ke arah wanita berpakaian merah pada saat yang sama ketika mantan pemuda itu bergegas ke sana. Sepertinya mereka telah merencanakan ini sebelumnya. Di ruang di atasnya, ada juga sekitar 1000 siluet naga bertanduk kuno yang menerjang ke arah wanita itu dengan momentum besar. Menghadapi kedua serangan mereka, wanita itu berdiri kokoh. Dia tetap tidak bergerak saat pakaiannya berkibar. Tidak ada angin di sini, jubah merah wanita itu berkibar dari gelombang udara dan angin kencang karena ledakan udara yang disebabkan oleh serangan kedua pemuda itu. Mati. Keduanya masing-masing berasal dari Sekte Izumo dan Sekte Nether Utara. Murid Sekte Izumo yang menyerang kemudian menatap wanita berpakaian merah dengan ganas, dan ada kebencian dalam tatapannya. Dari semua orang yang telah memasuki harta rahasia Kaisar bela diri bersamanya, hanya dia dan orang lain yang tersisa. 2 pembangkit tenaga muda terkuat dari generasi muda Sekte Izumo dibunuh oleh orang yang sama. Pembunuhnya tidak lain adalah Duan Lingtian. Pembangkit tenaga listrik muda dari kekuatan kelas 3 belaka telah membuatnya takut sampai ke lubuk hatinya. Dia tahu wanita berpakaian merah di depannya ini dekat dengan Duan Lingtian sebelum mereka memasuki istana King Feng. Ini adalah salah satu alasan dia menyerangnya. Gadis berpakaian merah itu adalah Feng Tianwu. Sejak Feng Tianwu berpisah dengan Duan Lingtian, dia telah berhasil lulus ujian dari tingkat pertama istana King Feng ke tingkat ketiga. Setelah dia lulus ujian, suara Kaisar bela diri King Feng memasuki telinganya dengan jelas. Dia menemukan tingkat ketiga istana King Feng membutuhkan nyawa dan pengorbanan darah 2 orang untuk membuka pintu masuk ke tingkat keempat. Dihadapkan dengan kedua serangan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, wajah Feng Tianwu tetap tenang seolah-olah dia bisa menjaga wajah tetap lurus meskipun gunung Tai runtuh di hadapannya. Feng Tianwu tidak bergerak sampai mereka berdua tiba di dekatnya. Ledakan. Ada nyala api di tubuh Feng Tianwu yang mengaduk energi langit dan bumi di angkasa di atasnya. Akhirnya, itu membentuk fenomena langit dan bumi. 1000 siluet naga bertanduk kuno turun perlahan, dan mereka tampak seperti hidup. Konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9. Ketika kedua pemuda itu melihat fenomena langit dan bumi di atas Feng Tianwu, wajah kedua orang itu, yang dengan cepat menyerbu ke arahnya dengan niat untuk membunuh, berubah secara dramatis. Bab 995, lanjutkan. Tingkat keempat, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Apakah itu murid Sekte Nether Utara atau murid Sekte Izumo, keduanya bisa melihat pemandangan di depan mata mereka dengan sangat jelas. Gadis muda berpakaian merah, yang mereka anggap sebagai penurut, tidak menggunakan 1 ons pun energi asalnya sejak awal. Bahkan tanpa menggunakan energi asalnya, hanya dengan mekomunikasikan dan memobilisasi konsep apinya untuk mengaktifkan energi langit dan bumi sudah cukup untuk mengumpulkan 1000 siluet naga bertanduk kuno. Dengan kata lain, konsep api Feng Tianwu pasti akan memiliki kekuatan lebih dari 1000 naga bertanduk kuno setelah dilemparkan. Ini juga berarti konsep api yang dapat melepaskan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno tidak lain adalah konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9. Suara mendesing. Setelah menemukan tingkat konsep api yang telah dipahami Feng Tianwu, warna-warna terkuras dari wajah Sekte Nether Utara dan murid Sekte Izumo saat kengerian segera muncul di wajah mereka. Mereka berdua sedang menyerbu ke arah Feng Tianwu, dan mereka segera memperlambat kecepatan mereka. Mereka saling memandang diam-diam, dan keduanya bisa melihat teror yang tak bisa dijelaskan di mata masing-masing. Kabur. Dalam hitungan detik, kedua pria itu berhenti secara bersamaan di depan Feng Tianwu dan buru-buru berbalik, siap untuk melarikan diri. Menurut pendapat mereka, karena Feng Tianwu telah memahami konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9, basis kultivasinya juga pasti cukup bagus.
Konsep transformasi Void tingkat ke-9. Bahkan orang terkuat di antara generasi muda saat ini di Sekte Izumo dan Sekte Nether Utara tidak memiliki pemahaman yang tinggi tentang konsep transformasi Void. Untuk alasan ini, Feng Tianwu, menurut pendapat mereka, bahkan lebih menakutkan daripada orang terkuat di antara generasi muda saat ini di sekte masing-masing. Tepat ketika mereka berdua berbalik dan hendak melarikan diri, Feng Tianwu membuatnya bergerak. Cambuk merah dan panjang menyerang seperti kilat merah dan menggigit kulit mereka seperti ular berbisa. Desir, cambuk panjang merobek langit dan memicu serangkaian suara siulan angin cepat. Suara siulan angin yang menusuk telinga memasuki mata TN, bukankah itu seharusnya telinga bukan? Dari murid Sekte Izumo dan Sekte Nether Utara dan membuat mereka gemetar untuk sesaat. Kengerian muncul di wajah mereka saat mereka buru-buru melarikan diri. Sayangnya, mereka masih terlalu lambat. Suara mendesing, cambuk panjang yang seperti ular berbisa merah menyerang dengan cepat dan menembus tubuh murid Sekte Izumo dan Sekte Nether Utara. Hanya dalam sekejap mata, mereka terbunuh satu persatu. Keduanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kecepatan mereka untuk melarikan diri sebelum mereka mati karena cambuk panjang di tangan Feng Tianwu hanya dalam hitungan detik. Ledakan. Saat kedua tubuh itu jatuh ke lantai, cambuk panjang yang menggeliat seperti ular roh merah di tangan Feng Tianwu menghilang dari tangannya tanpa bekas. Sementara itu, api mengamuk yang membakar tubuhnya menghilang, dan 1100 siluet naga bertanduk kuno yang akhirnya muncul di atas kepalanya juga perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Jika murid Sekte Nether Utara dan Sekte Izumo yang baru saja meninggal melihat pemandangan ini, mereka pasti akan menyesal melarikan diri dari Feng Tianwu di saat-saat terakhir ketika mereka masih hidup. Seandainya mereka tahu sebelumnya bahwa kekuatan penuh Feng Tianwu hanya lebih dari 1100 naga bertanduk kuno, mereka tidak akan melarikan diri sejak awal. Mereka hanya melarikan diri karena mereka beralasan bahwa karena Feng Tianwu memiliki pemahaman tentang konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9, basis kultivasinya pasti juga membuat terobosan pada transformasi Void. Seandainya mereka tahu sebelumnya bahwa dia hanya seorang seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-4, mereka tidak akan takut dengan konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9-nya sampai-sampai mereka harus melarikan diri. Meskipun Feng Tianwu memiliki kekuatan lebih dari 1100 naga bertanduk kuno dan masih sedikit lebih kuat dari mereka, mereka mungkin akan bersedia untuk mencoba keberuntungan mereka dan melawannya karena kesenjangan antara kekuatan Feng Tianwu dan mereka tidak terlalu besar, dan ada mungkin sepotong harapan dalam mengalahkan dia. Mereka memilih untuk melarikan diri karena mereka pikir tidak ada harapan. Sepertinya konsep apiku bisa digunakan untuk menakut-nakuti yang lain, gumam Feng Tianwu sambil melihat kedua tubuh di tanah. Wajah yang mempesona dan lembut itu tidak tampak bahagia atau marah, tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya sama sekali. Jika mereka berdua mencoba bertarung dengannya lebih awal, itu masih akan membutuhkan usaha bahkan jika dia akhirnya akan membunuh mereka. Namun, ketika pihak lain melihat konsep api tingkat lanjut tingkat ke-9 yang dia mobilisasi dan demonstrasikan, mereka segera mengabaikan pemikiran untuk bertarung dan memutuskan untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Itu memberinya kesempatan untuk mengejar dan membunuh mereka dengan mudah. Bisa dikatakan alasan mereka berdua mati begitu cepat adalah karena kepengecutan mereka. Feng Tianwu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutannya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Pada saat berikutnya, dia melihat darah yang mengalir keluar dari kedua tubuh dan membentuk aliran darah segar, tampaknya telah memicu sesuatu. Itu mengakibatkan gelombang aura dari formasi prasasti naik dari sekitarnya. Pengorbanan darah. Feng Tianwu segera mengetahui apa yang terjadi ketika dia mengingat pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri King Feng. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Detik berikutnya, serangkaian suara keras yang datang dari atas kepalanya bergema di telinga Feng Tianwu. Feng Tianwu penasaran dan segera mendongak. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat langit-langit di atas kepalanya mulai bergerak dan terbuka, memperlihatkan jalan yang menuju ke tingkat keempat istana King Feng yang menyambutnya. Di mana kunci peraknya? Feng Tianwu tidak terkejut dengan pemandangan di depan matanya. Segera, pikirannya beralih ke hadiah yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri King Feng di tingkat ketiga istana King Feng. Menurut Kaisar Bela Diri King Feng, hadiah untuk tingkat ketiga adalah kunci perak. Adapun untuk apa kunci perak itu, dia tidak tahu sama sekali. Tentu saja, meskipun dia tidak tahu untuk apa kunci perak itu,
dia samar-samar bisa menebak makna yang diwakilinya. Jika tidak, itu tidak akan ditempatkan di tingkat ketiga Istana King Feng oleh Kaisar Bela Diri King Feng sebagai hadiah karena lulus ujian. Namun, sekarang pintu ke tingkat keempat Istana King Feng dibuka, kunci perak yang merupakan hadiah tingkat ketiga Istana King Feng belum muncul. Ini membuatnya sangat tidak sabar. Gemuruh. Pada saat ini, gemuruh cahaya lain bergema di telinga Feng Tianwu. Detik berikutnya, dia melihat batu bata biru di dekatnya di lantai yang diterangi oleh cahaya yang bersinar dari tingkat keempat Istana King Feng, tiba-tiba bergetar hebat sebelum bangkit dari tanah. Suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya, Feng Tianwu mengambil batu bata itu. Sebuah kotak kecil sederhana dan tidak canggih muncul di depan matanya. Retakan, saat Feng Tianwu memegang kotak kecil itu, dia langsung membukanya. Benda yang ada di dalam kotak kecil itu memasuki pandangannya, dan matanya berbinar. Senyum penuh arti langsung muncul di wajahnya. Ada kunci berbentuk bulan sabit tergeletak dengan tenang di dalam kotak yang dia buka. Bentuknya persis sama kecuali warnanya. Pada saat yang sama, Feng Tianwu mengeluarkan kunci tembaga berbentuk bulan sabit lainnya, sangat kontras dengan kunci perak di dalam kotak. Tingkat keempat, saat Feng Tianwu mendapatkan kunci peraknya, dia tidak membuang waktu lagi untuk berdiam diri di tingkat ketiga Istana King Feng. Melonjak ke langit, dia mendarat dengan kuat di tingkat keempat Istana King Feng. Saat Feng Tianwu naik ke tingkat keempat Istana King Feng, banyak orang juga lulus ujian di tingkat ketiga dan mengaktifkan pintu masuk yang menuju ke tingkat keempat juga. Ini kunci perak, kelihatannya sama persis dengan kunci tembaga. Mata Peng Bao berbinar ketika dia melihat kunci berbentuk bulan sabit di tangannya. Selain Peng Bao, ada banyak orang lain yang juga telah memperoleh kunci perak mereka sendiri dan berhasil naik ke tingkat keempat Istana King Feng juga. Masing-masing dari mereka berada di tempat yang berbeda. Saat mereka terus mendaki, jarak di antara mereka secara bertahap menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pada tingkat pertama Istana King Feng, itu adalah 1 dari 4. Itu berarti hanya 1 dari 4 orang yang bisa naik ke tingkat kedua Istana King Feng. Di tingkat kedua Istana King Feng, itu adalah 1 dari 3. Di tingkat ketiga Istana King Feng, itu adalah 1 dari 3. Berdasarkan ini, di antara sekelompok orang yang memasuki Istana King Feng, hanya 1 dari 8 orang yang berhasil naik ke tingkat keempat. Mereka yang melangkah ke tingkat keempat harus melenyapkan 7 orang lainnya. Apa yang ada di tingkat keempat? Setelah Duan Lingtian memperoleh kunci perak, dia meninggalkan tingkat ketiga Istana King Feng yang memiliki 2 tubuh tergeletak di tanah dan berhasil naik ke tingkat keempat. Dia masih merasa aneh ketika dia memikirkan pengalaman yang dia alami di tingkat ketiga. Ini karena tes yang dia lalui di tingkat ketiga Istana King Feng jauh lebih mudah dibandingkan dengan tes yang dia lalui di tingkat kedua. Boneka terkuat yang dia temui di tingkat ketiga memiliki kekuatan 1000 naga bertanduk kuno setelah sepenuhnya dilepaskan. Itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan boneka kayu raksasa yang dia temui di tingkat kedua Istana King Feng. Mungkin, tes di tingkat ketiga lebih mudah daripada yang ada di tingkat kedua karena saya masih perlu membunuh 2 pembangkit tenaga muda lainnya untuk menggunakan hidup mereka sebagai pengorbanan darah dan membuka pintu masuk yang mengarah ke tingkat keempat. Semakin Duan Lingtian memikirkannya, semakin yakin dia. Selamat, anak muda, jika kamu lulus ujian di tingkat keempat Istana King Feng, kamu akan bisa mendapatkan kunci emas dan hadiah lain juga. Suara Kaisar Bela Diri King Feng memasuki telinga Duan Lingtian sekali lagi melalui formasi polifoni. Seperti yang kupikirkan, lagi pula, ada kunci emas. Jika aku bisa mendapatkannya, itu berarti aku telah berhasil mengumpulkan ketiga kunci emas, perak, dan tembaga. Mungkinkah ketiga kunci ini digunakan untuk membuka sesuatu? Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia berspekulasi. Segera setelah itu, ujian di tingkat keempat Istana King Feng dimulai. Ujian pada level ini bukanlah melawan beberapa patung kayu, atau boneka. Sebaliknya, seseorang harus berhadapan langsung dengan energi alam yang tak ada habisnya di koridor panjang. Energi alam termasuk angin, api, air, guntur, dan energi bumi. Pada saat ini, energi menyapu formasi prasasti ofensif dan menghalangi Duan Lingtian untuk bergerak maju. Itu tidak akan memungkinkan dia untuk melewatinya dengan mudah. Ledakan, 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 ledakan. Duan Lingtian berlari saat energi asalnya melonjak dari tubuhnya dengan 4 jenis konsep mengikuti di belakang.
Dari awal hingga akhir, tangannya tidak diam sama sekali. Pukulan dan telapak tangan didorong keluar dan mendorong kembali hembusan energi alam yang mengalir ke arahnya seperti banjir dahsyat dan binatang buas. Yang terkuat di antara energi alam ini hanya memiliki fragmen konsep tingkat ke-9 dalam formasi prasasti, itu tentang kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Awalnya, energi itu tidak ada artinya bagi Duan Lingtian, tetapi energi alam memenuhi hampir seluruh koridor panjang. Meskipun hanya masalah waktu sebelum dia akhirnya melewatinya, tidak diragukan lagi itu hanya buang-buang waktu.